Selamat pagi siswa-siswi Ibu semua. Amitofo, apa kabar pagi ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik. Kembali lagi kita akan belajar pagi ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 9. Dan materi pelajaran kita adalah mengenai wawancara. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Apakah yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, narasumber atau informan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Dalam melakukan wawancara, tentu kita akan mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan yang akan diajukan tentunya menggunakan kata tanya. Macam-macam kata tanya dan fungsinya. 1. Kata tanya apa? Yaitu untuk menanyakan isi atau inti bahasan. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa bisa terjadi. Dan kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa bisa terjadi. Berikut langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Langkah pertama, menentukan topik apa dalam wawancara tersebut. Langkah kedua, menentukan narasumber atau responden serta tempat dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan rumus 5W plus 1H. Yang keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang baik dan benar. Langkah kelima, mendengar, mencatat, merekam informasi atau jawaban dari narasumber. Dan langkah yang terakhir dalam melakukan wawancara adalah menulis laporan dari hasil wawancara dan membuat kesimpulan dari laporan tersebut. Dalam wawancara kita harus memperhatikan etika-etika yang berlaku. Etika ketika berwawancara, pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh narasumber. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan sopan. Yang ketiga, etikanya adalah menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan terurut. Etika wawancara yang terakhir adalah ketika berwawancara, kita harus fokus pada materi apa yang diwawancarai. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan semua siswa-siswi Ibu dapat memahaminya dengan baik. Berikut, Ibu berikan 4 latihan soal untuk dijawab dengan tepat dan benar. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat pagi, Amitofo semua. Tetap tinggal di rumah dan jaga kesehatan.